Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Allah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat usia yang panjang, dan kita menghadapi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Hari-hari ini adalah hari yang sungguh sangat mulia. Bahkan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbuatan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini antara tanggal 1 hingga tanggal 10 Zulhijjah. Nabiullah SAW bersabda, hadis dari hadis Ibnu Abbas, hadis diriwayatkan oleh beberapa ashabul hadis, ya, contohnya Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam." Kemudian Nabi mengatakan, sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji dzalika bi syai'. Artinya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, tidak ada amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, apakah amalan saleh yang dilakukan di 10 pertama Zulhijjah, walaupun itu ringan atau sedikit, itu mengalahkan jihad di jalan Allah? Sahabat mengatakan, betul, mengalahkan jihad di jalan Allah. Cuma satu yang bisa mengalahkan amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu seseorang yang keluar di jalan Allah dengan jiwa dan seluruh hartanya, kemudian tidak ada lagi yang kembali. Itulah amalan yang mampu mengalahkan amalan saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, sehingga amalan saleh dianjurkan bagi kita untuk melakukannya secara umum. Salah satu amalan saleh yang secara khusus ya, yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu berzikir di hari-hari ini. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan darinya ketika mentafsirkan firman Allah SWT, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Abdullah bin Abbas mengatakan ayyamal ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah SWT di hari-hari yang telah diketahui. Ibnu Abbas mengatakan hari-hari yang diketahui yang dimaksud di sini adalah 10 pertama bulan Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Dalam satu hadis ditegaskan, Nabiullah Muhammad SAW menganjurkan bagi kita untuk banyak berzikir. Zikir yang mengandung padanya takbir, tahlil, dan tahmid. Yang ada padanya tahlil, la ilaha illallah, begitu juga takbir, Allahu Akbar, begitu juga tahmid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekh Syuaib Arnaud mensahihkan hadis ini dengan syawahidnya dan mutabiatnya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna." Tidak ada hari, kumpulan hari yang lebih mulia di sisi Allah SWT dan lebih dicintai oleh Allah SWT dari amalan yang dilakukan di hari ini, artinya 10 pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah di 10 pertama bulan Zulhijjah dari tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wa takbir, dan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid, dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi itu memang Nabi SAW secara khusus mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertahlil la ilaha illallah, dan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah di hari-hari ini. Bapak Ibu dan rahmati ta'ala, jadi zikir apa saja sebenarnya lebih bagus ya dilakukan di hari-hari ini. Namun diutamakan zikir yang mengandung tahlil, takbir, dan tahmid. Ada salah satu zikir
yang subhanallah, zikir ini sungguh sangat luar biasa. Karena padanya ada zikir yang mengandung, ada padanya tahlil, ada padanya takbir, dan ada padanya tahmidah. Bahkan di zikir tersebut juga mengandung doa. Jadi luar biasa. Zikir ini padanya ada zikir pujian kepada Allah SWT dan juga mengandung doa. Nabiullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dawud Tayalisi, begitu juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya ya. Dan hadis ini insyaallah ada hadis yang sahih dari riwayat Abdullah bin Abi Aufah. Beliau mengatakan, Abdullah bin Aufah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni la astati'u an ata'allama al-Quran. Di riwayat, ya Rasulullah, inni la uhsinul Quran. Ya Rasulullah, artinya begini. Seseorang datang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, saya ini tidak bisa bacaan Quran saya buruk. Artinya buruk bacaan Quran saya. Susah bagi saya untuk menghafal Quran. Susah sekali nih. Fa'allimni ma yu'jiruni minal Quran. Ajari saya ya Rasulullah suatu amalan yang membuat saya bisa mendapatkan atau mendekati amalan ahli Al-Quran. Kemudian Nabiullah SAW mengajarkan zikir ini. Nabi mengatakan, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi 4 yang diajarkan Nabi. Katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini kan semuanya pujian kepada Allah SWT. Allahu Akbar, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Wallahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La hawla wa la quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah SWT. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hadza lillahi famali. Ya Rasulullah, itu tadi kalimat tersebut adalah untuk Allah SWT. Apa untuk saya? Apa yang saya minta? Apa kebaikan yang saya minta untuk saya? Kemudian Nabiullah SAW mengajarkan kepadanya. Qul, katakan, Rabbi ghafirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Katakan, Rabbi ghafirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Jadi 4. Rabbi ghafirli, ya Allah Ta'ala ampuni saya. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah SWT. Warhamni, dan berilah saya rahmat. Wahdini, berikan saya hidayah supaya saya tetap berada pada jalanmu. Apabila saya bersalah, berikan saya hidayah agar supaya saya kembali kepada jalanmu. Wa'afini, dan berikan saya keselamatan. Keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Warzuqni, dan rezekikan saya. Berikan saya rezeki. Itu yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ini doa yang sungguh sangat biasa. Apabila Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, begitu juga memberikan kita rahmat, kemudian memberikan kita hidayah, dan memberikan kita keselamatan, maka itu sudah, dan rezeki yang halal, itu sungguh sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah yang kita harap di dunia ini. Dan di akhirat nanti. Bahkan Nabiullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi sebelum ke riwayat Muslim ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang paling afdal, sangat afdal itu apabila kita menggabungkan tadi zikir yang ada pujian kepada Allah dan zikir yang mengandung doa. Yang pertama yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Baru setelah itu Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu dia. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam Sahih Muslim, Nabiullah SAW didatangi oleh seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Tariq bin Asyam yang dikenal dengan Abu Malik al-Ashja'i. Beliau mengatakan, Abu Malik al-Ashja'i mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW dan seseorang datang kepadanya. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, Madza aqulu hina as'alu rabbi? Apa yang saya katakan apabila saya meminta kepada Tuhanku? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni." Katakan, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, rahmati saya, ampuni saya,
rahmati saya, berikan saya keselamatan dunia akhirat, dan berikan saya rezeki yang mencukupi, dan itu adalah rezeki yang halal. Dalam itu riwayat Muslim, di riwayat Imam Ahmad dikatakan Allahumma ghafirli warhamni wahdini. Jadi disebutkan juga wahdini, warzuqni, dan berikan kepada saya rezeki. Nabiullah Muhammad SAW diceritakan di Sahih Muslim bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW menggenggam tangannya illal ibham, kecuali ibu jarinya. Jadi Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni, menggenggam jari tangannya kecuali ibu jari. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan fahaula'i yajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Kata-kata ini, doa supaya kalian diampuni dan dirahmati, dan diberikan keselamatan dan diberikan rezeki, kata Nabi, itu telah memberikan kepadamu kebaikan dunia dan akhiratmu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dirahmati Allah, saudara yang seiman, banyak-banyaklah di saat-saat ini untuk berzikir kepada Allah SWT. Zikir yang mengandung padanya takbir, tahlil, dan tahmid, dan juga banyaklah berdoa, terutama doa 4 hal tersebut tadi, yaitu doa istighfar, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, atau 5 hal yang tadi. Sekian, semoga ini bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, dan kalau bisa video ini di-share kepada yang lainnya. Semoga ini bermanfaat kepada orang yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.